Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman web sebelumnya, kita sudah coba membuat login dan membatasi hak akses terhadap halaman yang dimana perlu login terlebih dahulu, baru bisa mengakses halaman tersebut. Nah, kalau belum login usernya, berarti halaman itu tidak bisa diakses oleh user kita. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba mengintegrasikan template yang sudah ada ya. Jadi sebelumnya memang kita sudah buat ada layoutnya, ada header, ada menu, ada konten, dan ada footer. Nah, hanya saja sekarang ini kita akan coba integrasikan dengan template yang sudah ada. Nah, template itu cukup banyak tersedia ya, banyak penyedia penjualan template itu, baik yang gratis ataupun yang berbayar ya. Salah satunya ada di themeforest.net nih. Nah, di sini tersedia berbagai macam template ya, baik itu yang template adminnya ataupun template untuk pengunjung kita nantinya. Atau juga ada di theme wagon ini, juga ada yang versi gratisnya dan juga ada yang versi berbayarnya. Nah, tapi yang kita akan coba integrasikan, kita akan coba menggunakan template dari dashboard pack ini, di mana dashboard pack ini juga menyediakan template yang berbayar dan juga template yang gratisnya. Yang gratisnya kita coba lihat di free theme ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita pakai yang Vue.js, Vue, kita bisa pakai yang Architect Dashboard ini, Angular juga bisa, ataupun React. Nah, yang kita pakai adalah yang Architect UI HTML Dashboard Free ini. Nah, silakan di-download. Di sini ada download free-nya. Tapi kita diminta untuk kirim email dulu. Kita entrikan email kita, nanti akan muncul form untuk downloadnya. Silakan untuk di-download. Nah, kalau sudah di-download, tampilannya seperti ini dia. Ini tampilan dari layout Architect UI kita. Nah, ini juga bisa diganti warnanya ya, sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Nah, halaman inilah yang akan kita buat kalau kita coba login di web kita. Nah, ini halaman admin kita. Nah, halaman admin ini kita akan ganti sesuai dengan halaman admin dari Architect UI ini. Nah, kita akan coba buat, kita lihat dulu di sini, kita coba lihat. Sebentar. Ini dia. Nah, berarti kalau kita ingin merubah halaman adminnya, berarti kita harus masuk ke layout admin kita. Jadi kita coba lihat di bagian pustakawan ini, kita masuk ke bagian layoutnya. Ini dia layout kita. Nah, kita akan coba lihat apa-apa saja yang ada di menu ini. Kita bisa cek dulu, kita klik kanan di sini, kita pilih yang inspect nih. Nah, kita coba lihat, kita tutup dulu nih. Jadi kita tutup semua. Nah, berarti semuanya dimulai dari HTML, head, body, dan HTML. Kita lihat dulu struktur layout kita. Struktur layout kita memang ada HTML, terus ada head, dan ada body. Ini sama, berarti struktur awalnya sudah sama. Memang itu struktur dasar HTML-nya. Nah, kita coba lihat yang body itu, ini dia. Warnanya jadi abu-abu gelap seperti ini ya. Ini terangnya, ini gelap. Nah, ini semuanya berarti semua layout tampilan yang ada di sini, ini bodinya. Kita klik body ini dulu. Kita tanda panahnya kita klik. Ini kita tutup dulu panah-panah yang ada. Kalau panah terbuka seperti ini ya, kita tutup dulu panah-panahnya. Kalau memang masih terbuka, kita coba lihat nih. Nah, tutup satu lagi body. Nah, berarti yang kita perlukan pertama kali adalah div class app container app themes seperti ini. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu yang bagian head ini. Apa saja yang kita perlukan di sini? Kita lihat di sini, ternyata yang kita perlukan adalah main.css. Nah, kita coba lihat. Kita buka web kita di bagian index.html. Jadi apapun templatenya sebenarnya konsepnya sama ya, cara integrasikannya. Hanya saja berbeda pemanggilan link CSS-nya saja nantinya. Nah, sekarang kita mulai dari bagian atas dulu, bagian head. Nah, di sini ternyata yang dibutuhkan adalah link ini. Yang belum kita punya. Ini juga bisa kita masukkan metadatanya. Kita copy. Di bagian ini ya, meta ini kita tambahkan. Ini bisa kita ganti, misalnya
library. Oh, ini sudah ada di bawah ya, kita hapus dulu yang ini biar tidak ada dua. Library-nya library. Di sini bisa kita ganti deskripsinya library atau yang lain sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya baru pemanggilan CSS-nya. Kita klik di sini. Kita letakkan di sini. Ini dia. Ini berarti kita hapus saja. Nah, ini dia. Nah, ini berarti kita butuh file main.css. Nah, ini kita copy main.css-nya. Kita letakkan di sini agar rapi. Kita buat satu folder baru di sini. Folder bernama CSS. Boleh nggak dengan tidak ada folder? Boleh saja. Misalnya kita pastikan di sini. Boleh saja seperti ini. Hanya saja agar terlihat lebih rapi, kita letakkan kalau CSS kita kelompokkan di bagian CSS ini seperti ini. Ini dia. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ada folder aset ini. Folder aset ini kita copy juga. Kita letakkan di pustakawan kita seperti ini. Ini dia. Nah, sekarang ini dalam folder, berarti main ini ada di dalam folder CSS. Nah, berarti kita buat seperti ini, folder CSS dulu. Karena main ini ada di dalam folder CSS, sedangkan layout pustakawan ini dia sejajar dengan folder CSS, bukan di dalam folder CSS. Kalau layout pustakawan ini ada di dalam folder CSS, maka kita bisa tinggal langsung tampilan seperti ini. Karena layout pustakawan ini sejajar dia letaknya dengan CSS, maka kita harus masuk dulu ke dalam folder CSS-nya. Masuk dalam folder CSS, baru kita panggil main.css-nya. Yang aset ini bagaimana? Aset ini bisa kita letakkan di sini juga. Ya, kita letakkan di sini saja. Ini dia. Nah, untuk layout yang bagian head-nya, bagian head ya, ini sudah selesai kita lakukan. Berikutnya di bagian bodinya. Bagian body tadi kita butuh ini div app container type ini. Jadi kita kopikan div class container, kita ganti dengan div class app container. Nah, kita coba lihat perubahannya dulu. Apakah sudah ada perubahan? Kita cek dulu. Nah, sudah bergeser dia ke sebelah sini ya, sebelah kiri. Dan warnanya juga sudah berubah ya. Warnanya agak abu-abu di sini. Backgroundnya ini juga sudah abu-abu. Nah, berikutnya kita lihat setelah div class container itu apa. Kita klik lagi nih. Ternyata ada namanya div app header. Nah, kalau kita coba lihat yang warna abu-abu di sini adalah bagian headernya di atas ini. Ini dia. Nah, kita butuh ini. Berarti yang dibutuhkan adalah div class app header. Nah, di sini berarti kita cari div class app headernya. Nah, ini dia div class app header. Kita coba lihat, pastikan penutupnya dulu. Ini kita klik di sini divnya. Coba lihat garisnya sampai mana tutup terakhirnya. Nah, ternyata sampai sini. Ini dia divnya. Kita kopikan sampai di situ. Nah, ini dia. Kita letakkan di bawah ini. Nah, kita coba jalankan. Kita tes dulu. Nah, ternyata sudah. Ini dia. Sudah ada menu bagian header kita. Berikutnya apa? Tentu ada menu kiri dan konten. Menu kirinya yang mana? Kalau yang UI theme setting ini yang bagian ini ya. Yang lingkaran ini. Untuk menampilkan warna ini kita abaikan dulu ya. Nanti kita tambahkan. Nah, yang berikutnya adalah di bagian app main ini. Berarti app main ini yang kita butuhkan. Ini app main. App main berarti yang kita cari div class app main. Kiri dan kanan ini adalah app mainnya. Kita coba cek index. Nah, kita lihat lagi bagian bawahnya. Ini dia. Oh, ini yang apa ya? Yang mengubah tampilan tadi. Settingan warna. Ini kita abaikan dulu. Nah, ini dia. Div class app main. Nah, ini kita copy. Kita copy. Kita letakkan di sini. Ini dia. Kita kasih, jangan lupa div penutupnya. Nah, kenapa tadi yang app kontainer ini kita tidak buat penutupnya? Karena tadi sebelumnya kita hanya nge-refresh kelas kontainer. Kelas kontainer kita sudah ada tutup divnya. Sedangkan tadi
app main ini kita hanya copy div kelas pembukanya, tutupnya belum. Nah, seperti itu. Makanya kita butuh div penutupnya. Berikutnya, nah kita perlu menu nih. Menunya adalah div sidebar shadow. Nah, ini dia. Jangan lupa sampai penutupnya. Ini dia. Kita copy yang ini. Kita copy. Ini dia. Kita letakkan di sebelah sini. Kita coba jalankan. Kita tes. Nah, sudah muncul menu sebelah kiri. Sekarang kontennya lagi kita letakkan. Nah, kontennya itu kita coba lihat. Ini div app sidebar shadow ini sebelah kiri. Konten itu ternyata di app main order. Nah, berarti kita copy app main order kita. App main order kita. Ini dia. Ini dia di app main order kita. Kita copy ini. Kita letakkan di sini. Jangan lupa tutup divnya. Seperti ini. Nah, berikutnya di sini yang kita butuhkan adalah app main inner. Ini dia app main inner kita. Kita letakkan di sini. Kita tutupkan. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita isi yang bagian ini, kita cut saja, kita letakkan di bagian sini sebagai konten dinamis kita. Kita coba jalankan. Hasilnya, nah ini dia, semua datang pustakawannya sudah muncul. Nah, ini kita hapus bagian bawahnya lagi. Ini kita hapus lagi, kita tidak perlu ya untuk menu ya. Berarti menunya kita baru hanya ada dua ya, beranda sama buku. Nah, untuk menu tadi kita hapus saja nih. Ini kita hapus. Kita tidak perlu ini. Berarti yang kita tinggalkan hanya ini saja lah ya. Nih. Jadi yang banyak tadi nih ya. Div class app sidebarnya tadi ternyata yang tersisa itu hanya sampai di sini. Ini dia. Yang tadi banyak panjang ke bawah ya karena menunya banyak. Sekarang menunya kita potong hanya tinggal satu saja tadi. Kita coba jalankan. Ini dia. Nah, kita ganti lagi. Sekarang menunya adalah di sini adalah beranda. Ini kita hapus. Jangan aktif. Kita coba jalankan lagi. Di sini beranda satu lagi di sini kita lihat ada 3 ya, buku sama layout. Berarti di sini adalah buku. Di sini adalah layout. Bukan layout ya, tapi logout. Logout seperti ini. Nah, apa beda dengan tadi ada aktif ya. Aktif ini warnanya seperti ini ya. Jadi terpilih dia menu itu. Ini kita abaikan dulu, kita hilangkan aktifnya. Kita refresh. Ini dia beranda, buku dan out. Nah, jangan lupa href-nya juga harus kita pindahkan ke sini. Ganti ini. Nah, ini juga kita ganti. Kita letakkan di sini. Ini dia. Dan terakhir di logoutnya juga kita letakkan ada di sini. Nah, selesai. Ini kita sudah bisa menghapusnya. Ini dia, kita hapus. Kita coba jalankan. Kalau kita klik beranda dia buku ke buku seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kontennya. Kontennya kita ingin ada putih seperti ini ya. Putih seperti ini berarti kita masuk ke bagian yang ini dulu ya. Analytic dashboard ini. Ini kan kita belum punya analytic dashboardnya. Analytic dashboard itu kalau kita coba lihat, buka app main ordernya. Nah, ini dia di main inner ini. Di main inner ini letaknya. Satu lagi di bagian app footer ya. Ini footer. Footernya di app footer ini. Ini dulu main inner ya. Main inner berarti ini semua nih kita buka. Berarti kita butuh app main inner. App main inner tadi kalau tidak salah kita sudah kopikan nih app main innernya. Berikutnya kita coba buka. Ternyata butuh app pack title. Nah, app pack title-nya kita butuhkan app. Oh, ini sudah terbuat 2 ya. Ini kita hapus. Satu saja butuhnya.
kita hapus. Kita letakkan di sini. Ini tadi kita hapus ya. Kita hanya butuh satu app main order. Seperti di sini, satu app main order. Nah, yang bagian analytic dashboard ini kalau kita coba lihat ternyata dia adalah di div yang bernama kelasnya app pack title. Nah, berarti kita buka dulu app pack title kita. App pack title. Nah, ini dia. Kita kopikan saja. Klik dulu di sini ya, agar muncul panahnya ke bawah. Nah, ini dia. Kita copy yang ini. Oh ya, karena ini sudah masuk konten, berarti kita masukkan ke bagian kontennya saja lagi. Kita masuk ke bagian buku ya. Buku di bagian tampil. Nah, disinilah yang kita letakkan dia. Bukan di dalam tadi. Nah, ini dia. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Sudah sama di sini. Oh, ada dua ternyata, betul ya, bukan ada satu ya. App main inner satu, app main order, satu lagi app main inner. Kita letakkan di sini dulu. Yang tadi berarti benar app main innernya ya. Mana dia tadi? Yang ini ya. Betul, app main inner, div-nya juga sama. Ini kita coba jalankan kembali. Nah, ini dia. Ternyata sekarang sudah sama. Nah, sekarang kita inginkan yang tabel ini berada di dalam bagian putih ini, sales report. Semuanya itu kalau kita coba lihat, dia berawal dari div row ini, div row. Berarti satu bagian ini dimulai dengan div row-nya. Nah, kita coba lihat div row di bagian indeksnya ini yang bagian sales-nya ya. Total ini bukan yang ini, tapi yang nih sales report. Ini dia. Div class. Ini kita butuh penutupnya. Ini copy dulu ini. Letakkan di sini. Oh, ini biar lebih rapi. Ini kita geser. Pack title icon. Ini juga harusnya jalan nih ininya ya, otomatisnya, cuman nggak tahu nih kenapa tidak jalan. Harusnya ketika di save dia berubah nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tidak bisa otomatis. Jadi kita terpaksa kita rapikan seperti ini dulu. Kalau tidak dirapikan juga tidak masalah, cuman agar lebih enak saja untuk kita melihatnya. Ini dia. Kalau lebih rapi seperti ini ada jarak-jaraknya. Jadi mudah kita melihat div mana yang ternyata terlewat ataupun yang berantakan. Jadi kalau tidak ada ini, kita juga akan kesulitan dalam merapikan karena akan semakin banyak divnya ya. Di sini juga boleh. Ini jadi satu. Ini kita geser ke sini. Ini juga kita geser. Sini. Ini kita geser lagi penutupnya. Ini juga sama. Kita geser-geser dulu. Di sini kita tidak perlu. Oh ya, masih perlu ya button ya di sini. Ini lagi. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Kalau tidak dirapikan juga tidak masalah sebenarnya di sini. Ini ada inbox. Ini. Oh, kita hapus saja ini. Ini kita tidak perlukan nih. Div class tabel indeks yang ini kita hapus saja nih. Seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Oh, bukan yang ini ya, ini dia. Berikutnya ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Berarti yang tersisa
hanya ini saja ya sebenarnya. Ini juga perlu. Ini juga ternyata kita perlukan. Nah, yang kita perlukan ternyata hanya ini saja. Kita coba jalankan. Nah, ini kita bintang ya. Bintang ini kita ganti nanti jadi tombol tambah di sini. Kita biarkan itu. Nah, baru kita masuk ke bagian div row yang tadi. Div row di sini kita letakkan div class row-nya. Ini dia seperti ini. Ini dia. Nah, jangan lupa tutup div-nya di bagian bawah. Ada 3 buah div berarti ya. 1, 2, 3 di sini. Kita coba jalankan dulu. Tes. Nah, sudah ada warna putihnya ya. Nah, di sini kita inginkan dia lebarnya full. Nah, lebar fullnya dapat dari mana? Di sini kita lihat LG-nya ada 6 ya. Kalau full maunya adalah 12. Ini resolusinya ya. Kalau resolusinya agak kecil sedikit berarti dia sudah full 12. Tapi kalau resolusinya lebih besar, maka tadi dia jadi 6. Kita inginkan dia lebih besar, semuanya sama. Berarti kita butuh 12. Nah, kalau kita coba jalankan, ini kita ganti jadi 12 tadi. Nah, kalau kita coba jalankan sekarang, ini kita coba jalankan. Ini dia seperti ini. Nah, sekarang kita sudah masuk nih. Sudah masuk ke bagian seperti ini. Tambah datanya ini kita letakkan di bagian ini. Nah, sebelum itu kita coba lihat di sini lagi. Ada header sales report-nya. Kita masuk ke bagian index ini. Div class header-nya. Ini dia. Ini div class header-nya. Setelah ini ada div class header. Ini dia. Isinya daftar buku seperti ini. Kita geser dulu agar lebih rapi. Dia ini daftar buku kita. Ini daftar buku. Ini boleh kita abaikan, kita hapus. Fungsi yang ada ini, yang ininya ya. Current sama last ini kita hapus saja itu. Navbar yang ada di sini. Oke, kita hapus. Kita geser ke sini. Nah, ini dia. Kita coba jalankan. Ini dia. Sudah ada daftar bukunya. Berikutnya apa? Di bagian ini ya, kontennya lagi, konten card-nya. Konten card-nya itu isinya adalah div car body sini. Berarti ini kita letakkan, berikutnya lah div car body. Nah, jangan lupa tutup div car body-nya. Seperti ini. Kalau kita coba jalankan, nah sudah bergeser seperti ini. Nah, untuk tabelnya, kita coba lihat tabelnya ya. Kita coba lihat tabel. Ini kita sudah bisa mulai tutup. Sekarang kita sudah terintegrasi ya dengan layout kita. Kita coba lihat tabel kita. Tabel di sini. Kalau tabel border ya. Tabel border sini. Kita coba lihat tabel reguler, tabel border. Tabel reguler, tabel border kita buka di bagian template kita. Tabel mana dia ya? Tabel reguler. Kita cari tabel border. Nah, berarti ini dia tabel border. Untuk kasih ininya ya, kasih bordernya. Ini agar lebih rapi kita geser saja dia. Seperti ini. Ini juga kita geser seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada bordernya seperti ini. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil integrasikan layout kita. Ini kita bisa hapus nih. Kita bisa hapus dulu bagian menu di atas tadi. Kita bisa hapus itu. Ini ya. Div class. Yang bagian statistik ini ya. Ini kita coba hapus. Ini div app header left. Boleh kita
buat, boleh tidak, terserah sebenarnya. Sini kita hapus saja dulu. Ini hilang dia. Jadi tinggal bagian menu sebelah sini. Ini kita boleh ada, kita biarkan dulu ada. Oh ya, terakhir di bagian JavaScript-nya belum kita tambahkan. Kita tambahkan dulu bagian JavaScript-nya di bagian bawah. Ini dia JavaScript-nya. Kita letakkan di sini di atas body kita. Kita geser. Nah, berarti ada di dalam folder bernama CSS seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah muncul dia ya. Saya bisa diklik. Nah, kalau kita mau ada ini juga, ini boleh kita tinggal copy yang bagian tadi ya. Ini kita coba lihat. Tem tadi. Mana dia ya? Nah, view item ini. Kita kopikan dulu view itemnya. Ini dia. Kita geser sampai ke view item ini. Kita pastikan ke layout kita. Kita letakkan di atas ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada ini kita ya. Tombolnya kita coba cek. Kita ganti warna. Sudah ganti warnanya. Jadi untuk materi hari ini kita sudah berhasil integrasikan dengan template arsitek UI-nya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sama materi kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.